Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna dengan NIM 2003-20105 dari kelas Pengelolaan Perkebunan 7A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari MK Pengelolaan Perkebunan, yaitu ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Dimana sebelum jauh kita menindaklanjuti apa itu ruang lingkup, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perkebunan. Di mana pengertian perkebunan sendiri yaitu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk ditanami tanaman tersebut. Dalam perkebunan sendiri ada undang-undang dan hukum yang berlaku, di mana dasar hukum perkebunan sendiri ada dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Di mana undang-undang di sini berlaku dalam mengatur semua ruang lingkup dalam perkebunan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, fungsi perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Yang pertama dalam segi ekonomi, di mana untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi, wilayah, dan nasional. Yang kedua dalam sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang ketiga dalam ekologi, yaitu meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon dioksida, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung di Indonesia serta dunia. Di Indonesia sendiri, dalam memasarkan perkebunan, banyak hal-hal yang harus kita ketahui serta persyaratan-persyaratan yang harus kita ketahui. Di mana hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan sendiri yaitu yang pertama, memalsukan mutu hasil perkebunan. Yang kedua, menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur bahan lain untuk hasil perkebunan tersebut. Yang ketiga, dilarang mengiklankan hasil perkebunan yang dapat menyesatkan para konsumen yang ingin membelinya. Dan yang keempat, dilarang menadah hasil yang diperoleh dari pencurian. Kemudian, jenis usaha-usaha perkebunan yang ada di Indonesia tersebut dibagi dalam kedua bagian. Yang pertama yaitu usaha pengelolaan hasil perkebunan, di mana serangkaian kegiatan dari pratanam, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, sampai sortasi. Yang kedua yaitu usaha jasa perkebunan, di mana kegiatan perkebunan yang bahan baku utamanya merupakan hasil perkebunan. Dan untuk kedua jenis usaha tersebut, kita dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan tersebut. Izin usaha tersebut dapat kita buat dalam pemerintahan atau dalam dinas pertanian agar perkebunan kita atau usaha kita memiliki izin usaha agar dapat dilanjutkan dan dikembangkan. Di dalam perkebunan sendiri terdapat tingkatan-tingkatan manajemen yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu top manajemen, di mana manajer tingkat atas ini dikenal sebagai manajer senior, yaitu manajer puncak yang membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaannya dalam sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi dalam perusahaan yang dijalankannya. Yang kedua yaitu middle management, di mana manajer tingkat menengah ini mengatur untuk mendukung dan memotivasi eksekutif tingkat bawah untuk mencapai tujuan bisnis yang mereka jalankan atau memberikan saran dan rekomendasi yang sesuai dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu lower management, di mana manajer tingkat bawah ini bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan dalam perusahaannya atau jasa perkebunan yang mereka lakukan. Dan yang terakhir itu konsep-konsep perkembangan perkebunan yang harus kita ketahui sebelum menjalankan perkebunan tersebut, di mana yang pertama kita harus mengetahui tentang aspek lahan, yang kedua aspek modal insani atau human capital, yang ketiga aspek bahan tanaman, yang keempat aspek perizinan, yang kelima aspek keuangan, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu aspek keamanan. Sekian materi yang saya jelaskan.
Lebih kurang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.